Hai perempuan keren, ketemu lagi dengan kita bertiga. Dan hari ini, karena kita take-nya ini lagi bulan puasa, ya kan? Terus Moza lalu ingetin THR, ya kan? Nah, ini mungkin semua perempuan keren rata-rata kalau yang seumuran kita ya udah biasa membayar THR. Artinya ya udah tiap tahun lah gitu kan, udah bukan pengalaman baru. Tapi tiap orang mungkin punya trik cara membayarkan beda-beda. Nah, coba Ibu Moza dengan yang saya tahu pegawainya paling banyak dia. Iya nggak? Kalau kita kan gitu aja lah. Gitu aja. Gue cuma ada supir kalau yang pribadi gitu kan. Jadi kan berarti THR itu paling tunggu-tunggu. Kalau buat kita sih THR hanya diterima karena untuk dialihkan lagi. Iya, betul. Buat kita ya, alhamdulillah. Jadi gue selalu bilang bahwa THR itu kita adalah penyalur alhamdulillah, penyalur rezeki. Jadi PRT ya kan, gue sampai tulis takut salah. PRT. Terus pengalaman gue karena waktu itu pas abis kawin, pas kawin awal-awal tuh tinggalnya di apartemen, jadi satpam kompleks ya kan, lo harus kasih juga gitu. Waktu gue mulai bekerja di lantai 8 misalnya, terus kemudian gue sempet di kantor yang lain, itu berarti kan OB, bener nggak? Ya kan gitu. Jadi belum lagi kalau gue yang gue sampai emang harus dikeluarin sekretaris? Iya betul, sekretaris kantor kan maksudnya. Sekretaris, walaupun dia sekretaris boso tetap dikasih ya? Enggak, sekretaris kita rame-rame. Iya benar, sekretaris. Terus yang gue harus ini adalah kapasitasnya, emang harus ngasih sih sebenarnya gitu kan. Tutor kursus. Gue baru mau bilang banyak ya. Walaupun abis itu gue kaget karena ditagih. Oke. Kalau ditagih itu agak gimana gitu ya? Suatu hari gue pernah gue bilang bahwa nggak boleh mestinya. Gue bilang pada saat itu anak-anak masih kecil, Bu, ini saya kasih gitu. Tapi harusnya you're not supposed to ask. Saya sih mau ngasih, cuman you're not supposed to ask. Gue bilang. Jadi tahun depan kita nggak lanjut lagi ya. Gue kasih gitu. Jadi maksudnya gue pengen ngasih, tapi lo nggak minta mestinya, karena lo bukan pegawai tetap gue. Ngerti. Kalau pegawai tetap kan posisinya maksudnya dia nggak minta. Jadi ini mungkin juga buat pelajaran yang lain gitu. Lo nggak minta kalau lo bukan pegawai tetap ya. Artinya kan jadi THR itu ada yang wajib kalau misalnya kayak gue misalnya, coba tuh kebetulan gue punya usaha kecil, dan memang kebetulan rata-rata semua pegawai gue itu beragama Islam. Jadi jatuhnya THR itu selalu di bulan Ramadan. Jadi karena gue usahanya usaha kue, banyak temen-temen yang selalu berasumsi, wah mau lebaran lo untung dong, untung banyak kan, pesanannya banyak. Betul, kalau secara pesanan banyak, tapi sebenarnya kayak tadi lu bilang, THR itu adalah kita menyalurkan untuk orang yang membutuhkan. Jadi kalau di bulan Ramadan emang orderan kue itu banyak, tapi kalau dilihat lagi, kita tuh mesti sebagai pengusaha kecil, kita harus bayar THR kan. Jadi berapapun yang dipesan, semakin banyak pesanannya itu sebenarnya itu adalah untuk membayar THR. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, gue nggak tahu kalau pengusaha lain, tapi kalau di gue bulan Ramadan itu untungnya nggak gede, karena harus sama aja karena kita mesti bayar THR kan, udah gitu. Justru karena kebetulan tadi pegawai gue itu rata-rata Muslim, tidak ada yang beragama Kristen. Jadi pada saat Natal justru di situ kita bisa mendapatkan sedikit keuntungan lebih karena pegawainya nggak ada yang harus dibayarkan THR-nya, udah gitu ordernya tetap banyak, ya kan? Betul. Dan nggak ada namanya cuti lebaran. Betul. Jadi kalau gue dari segi pengusaha kecil itu, jadi lebaran itu THR ya udah ya berapapun yang kita dapetin adalah kita bayarin, bukan kita nggak bayarin dan balik lagi THR itu kita bayarkan sesuai dengan berapa lama mereka udah kerja di kita. Betul. Baru mau nanya. Ini kan ada ibu rumah tangga, gitu ya, ada yang punya usaha kecil, gitu. Nah, berapa besar THR yang dibayarkan kepada yang mau di? Maksudnya besar kan harus 2 kali lipat. Belum tentu. Enggak kan 2 kali lipat. Jadi tergantung lama dia kerja. Enggak dong. Kalau udah undang-undang nih,
yang namanya THR itu adalah besarnya 1 bulan gaji. Iya, maksudnya itu yang standar. Nah, apakah itu juga berlaku di rumah tangga? Begitu. Kalau rumah tangga sama, ya, sama. betul. Okay. Kalau pegawai juga kan? Kalau pegawai, kalau di UKM ya sebenarnya sih balik lagi kebijakan kita, kebijakan kita. Tapi tetap kita bayarkan ya. Tapi masalahnya berapanya itu memang sangat tergantung dari berapa lamanya dia udah kerja sama kita gitu. Kalau gua itu justru sebenarnya kalau sebagai pekerja, gua itu jarang merasakan THR. Kenapa? Karena saya adalah kayak supir taksi. Argo ya. Argo. Tergantung di mana ada panggilan di situ saya datang, ya kan? Nah kita semuanya kerjanya freelance karena pekerja freelance, jadi sebenarnya nggak pernah dapat THR kecuali pernah lah, misalnya ada kerja yang kontrak memang di situ ditulis bahwa hari raya dapat THR gitu kan. Tapi kalau yang kerja freelance sih sebenarnya nggak pernah dapat. Apakah kita di jalur yang salah, Fen? Tapi kan freelance tapi gede kan dapatnya kan. Coba deh dihitung-hitung lagi. Kalau nggak mungkin kita terusin bertahun-tahun. Ini hebatnya pekerjaan freelance tetap berjalan bertahun-tahun karena kita tetap bayar THR orang. Gitu kan dicukupi. Iya. Ibu gimana Ibu? Coba nih. Aku gabungan nih antara Venita sama Moza. Jadi ada bantu rumah tangga, di mana bantu rumah tangga itu ada 3 rumah. Iya. Ya, jadi nggak cuma di rumah sendiri, karena ada di rumah orang tua juga, ada di rumah adik juga gitu. Itu juga biasanya kita kasih THR. Itu bantu rumah tangga itu termasuk supir juga. Terus satpam. Kalau satpam adalah yang di rumah aja. Dan di rumah orang tua, office boy. Nah, OB kan masuk juga kan? Kalau di gue dari kantor dong. Dari kantor gitu. Tapi lo kan berbaik hati kan. Dari temen-temen nih suka gabung gitu, digabungin kasih yang pribadi, kasih ke para OB. Yang sebenarnya nggak wajib, tapi memang kita ikhlas. Tapi kita ikhlas untuk bayar. Terus sekretaris juga ada. Terus itu les, guru-guru les juga itu. Terus udah rasanya itu sama Venita gabungan dengan kurir tapi itu termasuk juga pegawai. Itu termasuk juga gabungan kalau misalnya kita semua mau dari secara pribadi. Iya. Kalau gue sebenarnya kan gue memang nggak punya pembantu udah lama gitu kan ya. Jadi gue itu kalau pegawai pribadi tuh gue cuma ada supir. Nah jadi kalau dari dia kerja biasanya kan gajinya bayar suami gue. Jadi THR juga dia sebenarnya ditanggung sama suami. Tapi biasanya gue ngasih lagi. Itu dari gue pribadi. Gitu. Satu lagi nih yang belum, tukang kebun nih. Oh iya benar. Untung Ai nggak punya kebun karena tinggal di apartemen. Karena kebun gue juga ada. Nah, cuman sekarang gue yang gue pengen tahu, ini kan kita absen THR itu siapa aja sih yang mesti kita bayar? Sekarang caranya. Kan? Nah, lo gimana, Mus? Lo dari kan kalau perencanaan keuangan kan katanya gitu, lo sisihkan setiap bulan. Jadi pada saat dia jatuh tempo, ya kan, jatuh tempo pas Lebaran, ya udah ada gitu uangnya, nggak terasa berat gitu jadinya. Jadi itu juga gue lakukan gitu. Jadi ada satu account yang gue sisihin. Jadi istilahnya kalau teman-teman financial planner itu bilang dana darurat tiap bulan, tiap bulan ada aja darurat kan? Dana darurat tiap bulan dan kantongnya beda-beda. Kantong untuk THR utama, THR tambahan. Kenapa ada THR tambahan? Kan suka ada ya. Kita mesti bantu apa segala macam. Terus gue juga mulai nyicil buat kurban, ya kan gitu. Nah itu suami gue sampai sudah terbiasa gini. Beli sapi gitu kan gitu. Belum bulan Ramadan, enggak di tag dari sekarang buat sana. Jadi juga nggak mau nanti tiba-tiba jadi sapi gitu. Jadi memang udah ada. Jadi it's a good thing that kita kalau butuh domba hubungi saya. Ini usaha baru. That's true. Pesannya besar saya. Boleh ya, jangan lupa. Ini bisa good chance gitu. Bener. Murah loh ini. Murah loh dombanya gitu kan. Dan lagi satu lagi gitu, bukan cuma pada saat Idul Adha, pada saat ada akikah. Penting banget, Itu penting banget karena setiap gini, kita udah tutup tutup pabrik 2 anak, tapi begitu ada yang saudara, keponakan, terus kemudian segala macam mau ngelahirin, selalu nyari lagi tuh udah satu nama ini domba.
a good point, ya kan? Gitu. Jangan lupa dicatat. Jangan lupa dicatat ya. Follow Kandak, ya jabatan baru, founder of Zumba Mama. Tapi itu benar ya kan. Jadi perusahaan THR, kenapa gue ngotot bicara di sini? Karena once kita punya pendapatan mau besar kecil apa segala macam, memang kita harus sisihkan untuk yang membutuhkan gitu. Dan rata-rata gitu ya, alhamdulillah nih ya circle kita yang sudah istilah gini udah terima THR, mengeluarkan THR, mereka sama sepakat dengan kata Feni tadi ya, THR itu harus kita salurkan gitu dan harus dibayar sebelum tanggal berapanya tuh juga harus diingetin. Nah itu lo biasanya pada bayarnya kapan? Sesuai dengan ketentuan nih, berarti minggu ini nih. Ya minggu ini atau kalau gue biasanya gue make fair with the staff. Ini buat yang awal saya tambahin agak banyak. Karena gimana pun juga Ramadan mereka mau ekstra. Kan? Apakah buat dia pengen buka puasanya bukan hanya makanan standar rumah, atau dia pengen kirim ke kampungnya duluan yang biasanya persiapan ya kan, misalnya nggak beli ayam gitu kan, sekarang mau buat ini ya beli ayam, itu lo kan nggak mungkin ngeluarin mereka cuman pas hari hanya aja punya opor gitu kan, pengen di tengah-tengah pas Lailatul Qadar juga di celebrate gitu. Jadi gue compensate aja gitu. Jadi di depan sama di belakang. Di depan kayak cuman 1/4 lah gue kasih bonus gitu kan, yang belakang memang. Dan itu nyicil lo itu konsisten gak sih? Nggak mungkin konsisten. Ya. Tapi lo tetap harus usahain. Ya gue beneran. Jadi kayak misalnya gini, mungkin yang sekarang ini gue mau masukin yang THR sama yang buat Idul Adha yang kurban gitu kan. Tapi pas hari bulan Ramadannya lo tutup semua kan? Iya. Kunci tuh semua karena ada demand yang lain gitu kan. Jadi emang time to celebrate. Yang gue pengen tanya justru ini sekarang yang menarik adalah Irka bukan muslim. Iya, betul. Ya kan? Betul. Tapi kan lingkungannya atau pegawai-pegawai yang mesti dibayarkan THR-nya itu rata-rata muslim. Iya. Nah, buat lo tuh bukan masalah ikhlas nggak ikhlas, udah jelas pasti ikhlas gitu ya. Walaupun mungkin berat gitu kan, cuma kan maksudnya kalau untuk yang pekerja kan si bosnya kan dapat THR juga. Artinya kan THR itu mau lo bagiin juga ke yang bawah pegawai lo kan bisa dong. Sebenarnya kan dia THR-nya beda. Desember. Lo Desember ya? Desember. Ya Desember dong. Tapi itu tergantung kantor sih. Jadi tapi ada beberapa kantor, ada beberapa kantor. Betul, ada beberapa kantor mau dia muslim atau Lebaran, semua ditaruhnya di Lebaran. Lebaran. Tapi ada juga kantor yang langsung dibagi yang muslim ya pada saat Lebaran. Iya, setahu gue banyak kan gitu. International company biasanya gitu. Ya, sekarang banyak tapi semua ditarik ke Lebaran. Kalau lu? Kalau di gue dibagi antara Lebaran sama yang non muslim. Jadi yang Lebaran dapat THR, yang non muslim gigit jari pada saat Desember. Nah, kayak dia kan dia gigit jari nggak dapat THR dianya nih, tapi kan dia pasti ngasih juga gitu. Itu sih nggak masalah lagi. Udah masih bahas kali kalau ini. Bingung mau ngomong apa karena ini udah jadi kayak ya udah berkah kebiasaan aja gitu. Masa malah justru kalau nggak ngasih kayak ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang hilang. Apa yang belum gue bayarin? Satu lagi, saudara-saudara, Anda lupa salam tempel. Wah, benar pada saat temu sekarang udah ketemu loh. Oh, kalau sekarang udah Tukar nggak kayak duit. gitu, nggak Tunggu, tempel. lu gimana salam tempel lo? Enggak. Aku punya kok Shopee Pay. Masa sih? Aku punya kok GoPay. berarti era yang lalu, teman Nana. isi. Era yang lalu gue sempat bikinin imani loh. Gue kan segitu niatnya. Imani untuk tiap orang. Iya, Jadi kan iya pakai. Kalau sekarang enggak. Kan udah pada pegang handphone. Aku bisa kok, aku bisa gitu. Betul. Oke baik, Bapak tanya tugas Anda sekarang jawaban akan langsung ke Anda, nggak ke Bunda modal lagi. Enggak usah tuker uang kecil lagi. Iya, benar. Padahal enak Ya, kasih uang kecil ya. Ya itu You touch the money. Iya, gitu. Jangan salah loh, staff gue masih gini, Bu sempet nuker nggak? Iya. Jadi gue Itu satu lagi sebenarnya pada PR adalah nuker duit. Iya, makanya. Gue ada satu masa ya, gue sekarang sih udah nggak, karena gue juga ke ATM gue sekarang udah jarang banget. Tapi gue bilang, ya gue kagak punya duit cash nih gitu kan. Jadi ada tuh masa tuh gue ngumpulin, karena kan kalau misalnya pas hari hanya doang dimarahin ya sama bang lo ya, nggak ada lagi Bu, kenapa gitu. Jadi gue tiap bulan yang 5 ribuan gitu.
senang aja gitu gue kan. So cium dong baunya. Gitu kan. Share juga dong perempuan keren kalau lagi memasuki bulan-bulan ini untuk membayar THR, kira-kira trik Anda seperti apa gitu kan? Atau masih seperti Mozart suka menukar uang kecil ke bank ya kan? Atau lebih suka sekarang ya udah deh tinggal GoPay aja diisi ya kan? Atau Shopee Pay-nya diisi gitu. Biasanya kalau ponakan-ponakannya cewek-cewek, Shopee Pay aja mereka udah seneng. Kenapa ya? Benar juga tuh. Mereka belanja-belanja Jangan kasih kasih ide. ide. Ya kan namanya hari gini canggih ya daripada pusing ya kan? Daripada pusing. Nah, Terima kasih Mas. Beban hidup kita yang kita nikmati. Jangan lupa like and subscribe ya kan supaya channel kita terus berkembang dan sampai ketemu minggu depan. Dah. Bye.